Bang Samuel, kasih Ma. Shalom, selamat datang dalam ibadah mengakhiri kepengurusan POSA 2020-2021. Terima kasih kepada Abang Kakak yang sudah menyediakan waktunya untuk bergabung dalam ibadah kita saat ini. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum itu saya berikan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Haleluya, amin. Abang Kakak, saya yakin dan percaya kita pasti penuh dengan sukacita pada hari ini. Untuk itu saya mau mengundang Abang Kakak semua, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan,
mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari Abang Kakak kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang boleh kami rasakan Bapa hingga pada sore menjelang malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh berkumpul Bapa, beribadah melalui Zoom pada hari ini. Kami percaya itu semua boleh terjadi berkat kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati Bapa, ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar Engkau yang menguasai setiap kami, Engkau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap abang kakak yang lain Tuhan Yesus yang nanti akan bergabung, kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dalam Ibrani 2 ayat 12 berkata, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita mau masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan, sebab Dia yang sungguh baik dalam kehidupan kita, Dia yang sudah mengurapi setiap kita dan memberkati setiap kita. Namun sebelum itu, kita mau angkat satu lagu pujian, Hadirat-Mu memenuhiku. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan Engkau hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ayat firman Tuhan sebagai dasar menaikkan pujian dan penyembahan. Saya minta dengan kasih Kak Marta Uli boleh buka di dalam Nehemia 9 ayat 5b, dan Bang Alfonso di dalam Wahyu 14 ayat 7. Nehemia 9 ayat 5b. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Amin. Terima kasih Kak Marta. Bang Alfonso. Bang Alfonso ada di tempat? Ya Kak, boleh ulang Kak, apa Kak? Dalam Wahyu 14 ayat 7, Bang. Bentar Kak, bentar, nggak kedengeran suaranya. Coba ulang Kak. Wahyu 14 ayat 7. Dengar suaraku nggak? Dengeran ya? Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Terima kasih Bang Alfonso. Mari ya Bang Kakak, kita naikkan doa pujian penyembahan kita dengan suara terdengar. Kami mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini, Tuhan Yesus Bapa, kami sangat bangga memiliki hal seperti Engkau. Kau yang menerima pujian penyembahan kami, Tuhan Yesus. Kau yang sangat luar biasa Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus kami puji dan menyembah kau menjadi kesenangan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa dalam setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, amin. Untuk menutup doa pujian dan penyembahan, saya minta dengan kasih Kak Lala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini pada malam hari ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mau menyembah nama-Mu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk kesembuhan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih juga untuk penyertaan, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari Abang Kakak, kita mau renungkan segala perbuatan kita, segala perkataan kita selama ini. Apakah itu sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Abang Kakak, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita mengakui dosa-dosa kita mau angkat satu lagu pujian, Kau yang layak. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Ayat firman sebagai dasar menaikkan pengakuan dosa kita, saya minta dengan kasih Bang Wifan di dalam Mazmur 32 ayat 5.
Dan Kak Fefti di dalam Markus 11 ayat 25. Oke, boleh saya minta dengan kasih Bang Kevin Russell di dalam Mazmur 32 ayat 5, Bang. Mazmur berapa, Kak? Maaf, Kak. 32 ayat 5. Dan Kak Fefti Markus 11 ayat 25. Iya loh, Kak. Saya ya? Bang Kevin, Bang. Oh, Bang Kevin, oke. Mazmur 32 ayat 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Terima kasih Bang Kevin. Selanjutnya Kak Fefti. Boleh Kak di dalam Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25, beginilah firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jika surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Terima kasih Kak Fefti. Mari Abang Kakak, kita mau mengakui dosa kita berdoa secara pribadi di dalam hati saja. Tuhan kami datang Bapa dengan segala kerendahan hati Tuhan kami Tuhan Yesus buat setiap dosa pelanggaran Bapa yang kami lakukan yang kami melukai hatimu dan orang-orang di sekitar kami Bapa memohon ampun Tuhan Yesus jadikan kami pribadi yang semakin baik Tuhan menjadi terang dan garam biar dalam kehidupan kami Bapa terpancarkan sebelum kami dalam semua kami Haleluya, amin. Untuk menutup doa pengakuan dosa, saya minta dengan kasih Bang Putra. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, di mana kami mau mengakhiri kepengurusan POSA, sebelumnya ya Bapa, ampuni dosa-dosa kami ya Bapa, baik itu tutur kata, sikap kami yang mengecewakan hati sesama kami. Begitu juga ya Bapa, sikap dan tinggi hati kami kepada Tuhan. Tuhan, kami adalah orang yang lemah terhadap dunia ini. Tapi kami percaya jika Tuhan ada dalam kami, apapun yang menghambat itu semua Tuhan pecahkan. Tuhan ampuni kami ya Bang, yang masih masa bodoh terhadap sesama kami. Biarlah Tuhan yang mengetok hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Dalam Mazmur 106 ayat 1, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwa saja untuk selamanya kasih setianya. Setelah mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Abang Kakak, kita mau naikkan satu lagu pujian Saat Ku Menyembahmu.
bekerja. Saat memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ayat firman Tuhan sebagai dasar menaikkan pengucapan syukur. Saya minta dengan kasih Bang Wifan di dalam 2 Samuel 22 ayat 50. Dan Kak Nike di dalam Mazmur 108 ayat 4. Maaf Kak, tadi 2 Samuel berapa Kak? 2 ayat berapa? 2 Samuel 22 ayat 50, Bang. Dua Samuel 2 ayat 5, 2 Samuel 22 ayat 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Terima kasih Bang Wifan. Selanjutnya Kak Nike, boleh Kak di dalam Mazmur 108 ayat 4. Mazmur 108 ayat 4. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Terima kasih Kak Nike. Saat ini kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita Abang Kakak. Abang Kakak boleh lihat di layar handphone atau laptopnya masing-masing. Kak Celia, boleh di-share screen, Kak? Ya, Bang Kakak bisa lihat di layar ya, Bang Kakak. Untuk yang pertama,
Untuk yang pertama dan kedua boleh Katika. Untuk yang ketiga dan keempat boleh Bang Albert. Yang kelima dan keenam boleh Kaselia. Yang ketujuh dan kedelapan boleh Kak Marta. Yang ke-9 dan ke-10 boleh Bang Theo. Yang ke-11 dan ke-12 boleh Bang Wifan. Untuk yang ke-13 dan 1 boleh Kak Nike. Untuk 2 dan 1 boleh Kak Olive. Untuk 2 dan 3 boleh Bang Alfonso. Empat dan 1 boleh Kak Fefti. Untuk 1 dan 2 boleh Bang Kevin Marinton. 3 dan 4 boleh Bang Kevin Russell. Untuk 1 dan 2 boleh Kak Lala. Boleh dinaikin lagi Kak Celia. 3 dan 1 persekutuan. Boleh Kak Nata. 2 dan 3 persekutuan boleh Bang Samuel. 4 dan 5 boleh Kak Imelda. 6 dan 7 boleh Bang Putra. Abang Kakak udah dapat semua? Ada yang belum dapat Abang Kakak? Oke, kalau gitu saya 8 dan 9. Oke, Abang Kakak sekarang boleh dihafalkan dulu doanya. Mari Abang Kakak, kita bersatu di dalam doa. Haleluya, amin. Selanjutnya, di persekutuan nomor 9, naik sedikit Kak Celia. Di persekutuan nomor 9 dan nomor 1A, boleh Kak Celia. Nomor 1B dan C, boleh Kak Tika. D dan E, boleh Bang Ganda. F dan G, boleh Bang Wifan. H dan I, boleh Bang Kevin Marinton. Nomor 2, boleh Bang Kevin Russell. Untuk perlengkapan 1 dan 2, boleh Kak Lala.
3, 3 boleh Kak Irna, 4 boleh Kak Imelda, Bang Putra boleh 1, Bang Timotius 2, Bang Samuel 3, Kak Nike, Kak Olive boleh 4, nomor 4, Bang Alfonso dan Kak Fefti nomor 5, Abang Kakak ada yang belum kebagian? Kak Marta boleh nomor 1 ya Kak, pra-alumni. Ada lagi ya Bang Kakak? Kak Nata boleh di nomor 2 ya Kak. Dan saya di nomor 3. Oke Bang Kakak, dihafalkan dulu pokok doanya. Mari ya Bang Kakak, kita berdoa dengan suara terdengar. Kiranya Haleluya, amin. Untuk menutup doa pengucapan syukur, saya minta dengan kasih Kak Marta. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa kepadamu atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami, dan teristimewa segala bimbingan-Mu pada hari ini juga Bapa. Bapa, kami juga berterima kasih untuk saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama melalui ibadah Jum Bapa untuk menaikkan pujian dan doa kami dalam mengakhiri kepengurusan puasa ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang selalu bersama dengan kami dalam ibadah ini. Ya Bapa, kami sadar bahwa kami masih memiliki banyak dosa dan perilaku yang kurang baik Bapa, baik dari sifat dan ucapan kami dalam kehidupan sehari-hari yang tidak berkenan dengan firman-Mu Bapa. Kiranya saat ini juga kami kembali memohon pengampunan-Mu ya Bapa, untuk segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, kiranya Engkau layakkan kami Tuhan, dan hapuskan dosa dan pelanggaran kami ini Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan yang berasal dari hati kami. Kami mau bersungguh-sungguh untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau layakkan kami dan hapuskan segala dosa kami Bapa. Engkau terima kami sebagai anak-Mu dan hamba-Mu Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Terimalah doa dan ucapan kami ini Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Marta. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.
Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertema Terus Servant yang akan disampaikan oleh Bang Dorganda Silalahi SH. Beliau merupakan pembina Posa Unkris. Untuk itu kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi diperbaharui melalui firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Namun sebelum itu kita mau naikkan satu lagu pujian, Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Saya persilahkan kepada Bang Ganda. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, benar ya Bapa, sampai kapanpun Engkau tetap Allah ya Bapa. Walaupun banyak perubahan-perubahan di dunia ini, walaupun hidup kami sering berubah-ubah, Engkau tetap Allah yang maha baik, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia ya Bapa yang baik. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk keberadaanmu dan kehadiranmu untuk segala hidup kami Bapa. Dan pada saat ini kami mau belajar mengenai firman-Mu ya Bapa yang baik, pimpin kami, sertai kami untuk boleh memahami dan mengerti akan setiap firman yang boleh kami pelajari pada malam hari ini, sehingga mulai firman-Mu boleh semakin mengubah kami untuk hidup lebih baik di hadapan-Mu ya Bapa, untuk boleh hidup di dalam nilai-nilai Engkau ya Bapa yang baik. Berkati hamba juga yang boleh men-sharingkan firman pada hari ini, biarlah bukan perkataan hamba yang keluar daripada mulut hamba, tetapi biarlah perkataan daripada Bapa dan pewahyuan yang daripada Bapa yang boleh hamba bagikan pada teman-teman hamba pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik, biarlah Engkau turut bekerja dalam ibadah kami pada hari ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Ya, shalom Abang Kakak. Shalom. Ya, perkenalkan, nama saya tadi kalau udah disampaikan oleh Kak Ezra ya. Nama saya adalah Durganda Parasian, saya orang Batak, marga saya Silahi. Saya semarga nama Kak Ezra juga. Dan saya juga alumni dari Fakultas Hukum Angkatan 2014. Dan dulu saya juga sempat jadi pengurus Poso Kris di tahun kepengurusan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, itu tahun aktif saya. Dan sampai saat ini mungkin agak ralat sedikit ya. Tadi saya sebenarnya belum jadi pembina, tetapi saya masih jadi pra pembina, di mana saya juga masih dalam proses untuk dicalonkan sebagai pembina. Ya, mungkin minta tolong juga dari doanya Bang Kakak juga buat saya biar tetap setia juga untuk main di Polsa. Ya. Pada malam hari ini saya juga puji Tuhan juga masih dipercayakan buat menyampaikan firman Tuhan. Di sini juga mungkin kita bukan kayak mengajari Abang Kakak ya, tapi kita sama-sama sharing aja sih dari firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Widang Doa, Kak Celia dan teman-teman sudah percayakan saya, di mana pada malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari tema yang kita malam hari ini adalah True Servant atau pelayanan sejati. Nah, kita mau baca ayat pengantarnya dulu itu di dalam Roma 12 ayat 9 sampai dengan 11 ya. Ya, Roma 12 ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kita ulang sekali lagi ya Bang Kakak, di ayat emasnya itu ada di dalam ayat 11-nya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah
rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya Bang Kakak, ini kan temanya pelayanan sejati ya. Saya mau tanya dong mungkin kepada Bang Kakak yang ada di sini, mungkin apa sih kalau menurut pandangan Abang Kakak pelayan itu? Mungkin saya minta tolong Bang Albert Christian nih, boleh dong Bang? Ya, Abang boleh mungkin kalau menurut Abang pelayan itu apa ya Bang ya? Pelayan itu ya melayani Tuhan dengan hati yang sungguh Bang, dengan tulus. Oh Bang, gimana tadi? Masih kurang jelas Bang, sorry. Maaf, volume saya agak ini. Melayani itu seperti ini Bang, melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas. Oh, oke Bang, makasih Bang. Clear Bang? Ya. Mungkin satu lagi ya dari perempuannya nih, Kak Olive, boleh Kak Olive? Apa sih kalau menurut Kakak pelayan itu? Shalom, kedengaran Kak suaraku? Kedengaran Kak? Kalau aku pelayanan itu bukan tentang dunia begitu. Pelayanan itu lebih kayak bagaimana kita mau bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita nggak perlu harus terlalu fokus pada dunia, tapi kita lebih fokus pada apa yang mau kita kerjakan untuk Tuhan, apa yang baik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak Olive. Ya, kalau pelayan itu saya boleh kemarin searching sih. Kalau dilihat dari artiannya sih di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang yang melayani gitu. Nah kalau pelayan itu kan mungkin kalau untuk sehari-hari kita bisa ngeliat kayak di rumah makan atau restoran ya, itu kan kita lihat tuh waiters gitu kan, mereka gimana sih mereka dalam melayani pelanggan, pengunjung gitu kan di restoran pasti mereka juga pasti melayani dengan tersenyum, terus pasti mereka juga harus ramah dan pasti harus cekatan dan sigap gitu apa yang dibutuhkan oleh customer. Apa yang diperlukan oleh customer mereka harus lakukan gitu, karena apa yang mereka lakukan itu juga bukan untuk membawa nama mereka pribadi gitu, tapi membawa juga nama baik tempat mereka bekerja kayak di restoran atau rumah makan gitu. Nah seperti itulah kita Bang Aka, mungkin juga ya di sini kita juga dalam melayani Tuhan juga ya kita harus juga ya all out gitu, semuanya kita harus lakukan yang terbaik gitu, karena ya ketika kita menyatakan diri sebagai pelayan Tuhan ya kita juga bukan hanya membawa diri kita pribadi tapi kita juga membawa nama Tuhan gitu, karena apa yang kita lakukan kembali lagi untuk memberikan nama Tuhan gitu. Nah dalam hal ini juga kita boleh belajar sih dari satu tokoh pelayan yang sejati gitu di dalam firman Tuhan gitu. Ya nyatanya itu kita bisa boleh belajar daripada Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah sebelum kita mungkin belajar dari Tuhan Yesus Kristus juga mungkin kita mau baca firman Tuhan lagi dong di dalam ayat Yohanes 13 ayat 3 sampai 15. Mungkin saya minta tolong buat abang kakak di sini juga bantu tolong bacain kepada mungkin dari ayat 3 sampai 9-nya boleh Bang Putra Bang tolong bacakan, sama ayat 10 sampai dengan 15-nya itu boleh tolong Kak Melda Kak tolong bacakan juga bergantian. Mana tadi Bang? Ya. Kita mau baca Bang di ayat Yohanes 13 ayat 3 sampai dengan 15. Nah, kalau dari Abang Putra sendiri, Bang Putra tolong bacakan di dalam Yohanes 13 ayat 3 sampai dengan 9, Bang. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh Kak Melda di ayat Yohanes 13 ayat 10 sampai dengan 15. Ayat 3 sampai ayat 9 ya, Pak? Ya, betul, Bang.
Ya, saya bacain, Bang. Oke. Yaitu Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Amin. Oke, makasih Bang Putra. Kamelda, tolong. Ayat 9 sampai dengan 15. Ayat 10 sampai 15. Kata Ya, Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Ya, makasih Kamelda, Bang Putra sama Kamelda. Dari hal ini kita boleh lihat ya, Tuhan Yesus itu memberikan suatu teladan itu sebenarnya buat kepada murid-muridnya gitu, dimana hal ini adalah ketika Tuhan Yesus menjelang mau disalibkan, dia membasuh kaki murid-muridnya gitu, dan intinya itu hal itulah yang menandakan bahwa Tuhan Yesus adalah memberikan teladan bagi murid-muridnya untuk melayani gitu di sini. Dan hal itu juga dalam firman ini juga kita juga boleh Tuhan Yesus juga berpesan juga buat kita bahwa kita juga harus melayani gitu, bahkan sampai kayak membasuh kaki murid, bahwa apa yang kita layankan itu ya sampai benar-benar kita harus pelayanan kita terus all out gitu, sampai walaupun mungkin kadang-kadang sebagai pelayan itu nggak enak, walaupun kadang-kadang sebagai pelayan itu kita harus menanggalkan kehormatan kita gitu, dan kita harus merendahkan hati kita gitu, tapi itulah pelayanan sejati gitu. Dan juga kita boleh juga lihat juga di ayatnya juga, kata Yesus juga di dalam Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28 dikatakan juga, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi penebusan bagi banyak orang." Nah, ini juga bahwa Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Anak Manusia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani gitu, Bang Kakak. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih untuk hidup di dalam Dia, ya kita juga harus melayani gitu, Bang Kakak. Merendahkan diri kita, dan kita juga ya benar-benar menanggalkan segala kinan-kinan daging kita gitu. Dan juga dalam pelayanan ini juga seorang pemimpin juga, kata Tuhan Yesus juga kan, yang di dalam firman di dalam Matius 20 26 sampai dengan 28 juga dikatakan
bahwa siapa yang ingin menjadi besar haruslah dia melayani gitu. Ya, kita juga bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari juga nggak ada kan mungkin orang yang tiba-tiba kayak contohnya lah di POSA juga kan, di organisasi POSA juga nggak mungkin juga contohnya kayak mungkin Katika lah dulu gitu kan. Katika kan masuk POSA tahun berapa Kak? 2018, Bang. Ya, 2018 angkatan Katika. Nggak mungkin juga kan Katika dulu tiba-tiba masuk POSA langsung menjadi ketua POSA kan. Dan sama itu kan ada prosesnya kan dari situ. Katika mungkin dulu dipercayakan juga dulu mungkin dari bantu-bantu bidang dana, terus jadi dari situ kakak mungkin jadi anggota Korbit, terus baru jadi Korbit, dan akhirnya Tuhan percayakan lebih lagi menjadi ketua POSA. Nah, dalam hal itulah kita juga seperti itu Bang Kakak, di dalam kehidupan kita juga harus dipercayakan dalam hal kecil dulu gitu, agar kita juga nantinya jangan menjadi sombong gitu ketika kita dipercayakan hal yang lebih besar. Jangan kita juga menjadi mungkin ketika mungkin kita tiba-tiba mungkin dikasih tanggung jawab yang besar, kan kita belum ada pengalaman dalam tanggung jawab kecil, kita juga kadang membuat kita juga jadi kayak belum kuat mental gitu, dan akhirnya kita jadi nggak kuat dalam memimpin. Itulah yang Tuhan ajarkan bahwa kita itu dalam melayani Tuhan itu harus dari hal kecil dulu. Kita harus melayani dulu dalam hal kecil, dan dari situlah nanti Tuhan akan terus percayakan lagi pelayanan yang besar kepada kita di situ. Nah, di dalam pelayanan ini apa sih manfaat yang kita dapatkan gitu Bang Kakak dalam pelayanan ini? Dalam pelayanan ini juga harus didasarkan oleh kasih ya Bang Kakak. Kita boleh baca juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya boleh minta tolong Bang Ivan Bang, di 1 Yohanes 4 ayat 19, tolong dibacakan Bang. Saya baca ya Bang. Oke Bang. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sudah Bang. Oke Bang. Ya, terima kasih Bang Ivan ya. Benar tadi kata firman Tuhan yang boleh dibacakan Bang Ivan, kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita Bang Kakak. Tuhan telah mengasihi kita dalam bentuk apa sih? Ya, pastinya dalam realnya itu bahwa dia telah mengorbankan dirinya gitu untuk mati di atas kayu salib buat menebus dosa-dosa kita gitu Bang Kakak. Kita sudah pelajari juga mungkin waktu kita dulu awal-awal di POSA, kita sudah belajarlah buku kecil yang kita dibacakan oleh senior kita gitu, yaitu GHB gitu, dimana kita juga diterangkan bahwa ya dengan kematian Yesus dosa kita diampuni, dan ketika dosa kita diampuni kita boleh menjadi layak di hadapan Bapa, dan kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita gitu. Dan dalam hal ini ketika Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa, untuk boleh menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita, ya baiklah kita harusnya melayani Dia gitu. Melayani Dia di mana kita juga harus bertumbuh di dalam Dia, dan kita juga pastinya harus menjalankan amanat agung untuk boleh melayani juga orang-orang yang belum mengenal Dia, untuk bisa mengenal Dia dan hidup di dalam pertobatan seperti kita ini gitu Bang Kakak. Dan harus didasarkan oleh kasih gitu, karena ya semua ini karena ya Tuhan telah mengasihi kita, makanya kita harus juga mengasihi selama kita dan mengasihi Tuhan. Dan artinya juga kalau kita lihat juga arti salib itu kan vertikal dan horizontal kan, yaitu juga menandakan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah hakikat melayani sebenarnya. Nah, terus juga dalam hal ini juga apa sih manfaat dari pelayanan ini? Kita boleh baca dong, dibaca lagi di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bang Alfonso boleh tolong baca Bang? Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Galatia berapa, Bang? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bentar ya, Bang. Galatia. Galatia 5, kedengaran kan suara saya? Ayat Dengar, Bang. 22 sampai berapa? 25 ya, Bang? 23, Bang, 23. Oh, 23, salah berarti saya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekian. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bang Ponco. Ya, dalam pelayanan juga adalah pelayanan ini adalah wadah untuk mendorong kita untuk boleh memiliki buah-buah roh, Bang Kakak. Ya, memang buah-buah roh itu adalah tumbuh dari iman kita juga, Bang Kakak ya. Ketika kita bertobat dan kita harus bertumbuh kepada Tuhan dan kita akan memiliki buah-buah roh, dan pelayanan ini juga fungsinya adalah untuk ya mendorong kita untuk boleh terus memiliki buah-buah roh. Dan kayak tadi yang kata Bang Ponco tentang kemurahan hati, juga kita juga dalam buah-buah roh ini kita juga pasti harus memiliki kemurahan hati yang tadinya mungkin kita orangnya menjadi orangnya adalah orang egois, tapi lewat pelayanan kita terus didorong untuk memiliki kemurahan hati. Contohnya ya kita bisa memberi, kayak memberi apa sih, memurahkan hati kita itu ya kita yang tadinya kita mungkin hari Sabtu nih kita lebih fokus kepada hal-hal yang pribadi kita, contohnya main atau enggak nongkrong atau ngumpul sama keluarga, tapi dalam hal ini juga kita didorong mungkin dalam pelayanan ini kita harus melayani Tuhan dari Sabtu, contohnya kayak check out atau enggak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh POSA gitu. Hal itulah yang mendorong kita terus untuk boleh memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati ini juga untuk kita memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Dan juga dalam hal kesetiaan juga, bagaimana kita juga bisa didorong untuk loyal kepada pelayanan, kepada POSA juga. Yang contohnya ketika mungkin habis pulang kuliah gitu kan, sebenarnya kita bisa aja gitu pulang kuliah gitu kan langsung pulang ke rumah, tapi kayak contohnya kita bisa bareng ke POSA untuk sama-sama melayani Tuhan, ikut jam doa atau pembinaan. Hal itulah yang membuat kita juga untuk bagaimana kesetiaan kita dalam melayani Tuhan untuk boleh terus dibentuk dan dibimbing oleh Tuhan juga. Dan juga dalam penguasaan diri juga, di mana kita juga dibimbing oleh Tuhan dalam pelayanan ini. Ketika tadi mungkin kita orangnya gampang emosian, sedih sedikit, kalau kita ada yang ganggu kita gampang marah atau nggak sesuai dengan ekspektasi kita jadi gampang marah. Tapi dalam pelayanan ini kita juga saling diingatkan juga untuk boleh memiliki penguasaan diri, untuk kita bisa menahan emosi kita, menahan hawa nafsu kita, gitu Abang Kakak. Dan intinya sih di dalam pelayanan adalah satu wadah untuk kita saling jaga sih, untuk kita jangan jatuh ke dalam dosa dan terus kita memiliki buah-buah roh. Kita untuk boleh juga memiliki kasih kepada teman-teman kita, yang walaupun tadi mungkin kita juga balik lagi tadi mungkin agak egois, tapi dalam pelayanan kita juga harus memiliki kasih kepada teman-teman. Kayak contohnya contohnya kita gini lah, kayak sekretaris gitu kan, yang mungkin hanya tugasnya tuh hanya kayak ngurus-ngurus surat-surat, tapi dalam hal ini juga mungkin sekretaris bisa juga kalau mungkin surat pekerjaan dia sudah selesai bisa juga membantu Katika kalau ada kekurangan yang perlu dibantu, dan juga mungkin bisa juga sebagai teman sharing Katika juga, teman curhat bagaimana juga pengurasan POSA gitu. Hal itulah membuat kita juga memiliki kasih juga dalam pelayanan lewat buah-buah roh ini juga Bang Kakak. Dan dalam pelayanan ini juga melalui pelayanan ini juga nama Tuhan pasti akan semakin dipermuliakan Bang Kakak. Kita juga boleh baca di dalam Yohanes 15 ayat 8. Saya boleh minta tolong bacain Bang siapa ya? Perempuan deh tadi, laki-laki dulu. Kak Marta, Kak. Boleh bacakan di dalam Yohanes 15 ayat 8. Iya, Bang.
Yohanes 15 ayat 8 demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya. Dan dalam pelayanan ini ketika kita sudah memiliki buah baru dan berbuah banyak dalam kehidupan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pastinya juga ketika kita sebagai orang yang melayani Tuhan, pasti juga harusnya kita memiliki transformasi hidup yang lebih lagi, Abang Kakak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastinya kita membuat kita menjadi berbeda gitu dalam kehidupan pergaulan kita sehari-hari. Yang mungkin kita pastinya harus memiliki integritas di dalam kehidupan kita, contohnya dalam perkuliahan yang tadinya mungkin kita sama gitu kan sama teman-teman kita yang kita bisa melakukan nyontek-nyontek, tapi ketika kita sudah melayani Tuhan dan tahu mengerti kebenaran, kita tidak bernyontek lagi dan kita berusaha apa yang menjadi tugas-tugas sekolah kita harus kita kerjakan dengan kemampuan kita sendiri gitu. Hal itulah yang membuat kita jadi berbuah dan akhirnya nama Tuhan semakin dimuliakan lewat kehidupan kita sehari-hari, Abang Kakak. Nah, itu sih Abang Kakak yang kita boleh pelajari pada malam hari ini. Buat Abang Kakak juga di akhir pengurusan puasa ini juga, yang mungkin pastinya ada Abang Kakak yang masih lanjut untuk di kepengurusan, ataupun juga Abang Kakak yang pastinya akan menjadi alumni, ya tetap terus semangat. Yang mungkin masih dipercayakan untuk ikut dalam periode selanjutnya, ya tetap semangat. Apapun nanti, dimanapun Abang Kakak nanti akan ditempatkan sebagai pelayan Tuhan, di tempat yang di jabatan yang baru, terimalah itu karena semua itu pasti ada rancangan Tuhan dan rencana Tuhan yang luar biasa buat Abang Kakak juga. Dan juga buat Abang Kakak yang pastinya sudah mungkin selesai dalam masa kepengurusannya dan akan ditempatkan di alumni, ya tetap semangat buat Abang Kakak. Jangan berhenti terus melayani, walaupun mungkin Abang Kakak yang mungkin yang saat ini sedang skripsi dan harus fokus kepada skripsinya, jangan berhenti melayani di POSA. Mungkin Abang Kakak juga bisa cari tempat pelayanan lain juga, mungkin ya bisa di WKPAK juga sebagai mitra kita, ataupun di gereja, ya tetap juga aktif dalam juga memberikan dedikasi dan sumbangsinya buat POSA, pikiran-pikirannya dan waktunya juga buat POSA, dan jangan menghilang gitu aja Bang Kakak. Itu sih. Dan saya juga pribadi sih mau kesaksian juga ya. Saya juga dulu terakhir masuk dalam kepengurusan POSA itu 2018 Abang Kakak. Saya menjadi pengurus aktif, dan setelah 2018 saya juga akhirnya ya hanya bisa melayani di alumni, tapi bukan benar-benar masuk dalam struktur kepengurusan, tapi kayak nge-backup korbit alumni dan pra-alumni aja Bang Kakak. Dan hal itu ya tetap saya lakukan sampai sekarang, walaupun saya sadari kadang-kadang saya maksimal, kadang-kadang saya nggak semaksimal juga gitu Bang Kakak. Tapi ya tetaplah kita melayani POSA, jangan sampai mentang-mentang kita nggak dipercayakan lagi dalam satu jabatan POSA kita menghilang gitu aja. Karena ya jujur saya pribadi sih ngerasain juga adanya POSA ini ya menjaga saya juga sih untuk terus bertemu kepada Tuhan, ya menjaga saya juga agar saya juga nggak nyemplung gitu aja kepada dunia-dunia lagi kayak pada kehidupan saya yang lama. Karena juga dalam POSA juga kan pasti juga saya juga selalu diingatkan dengan teman-teman POSA juga untuk terus bertumbuh, terus melayani Tuhan gitu Bang Kakak. Itu sih yang saya dapatkan. Jadi buat Bang Kakak terus melayani Tuhan, dan ingat juga bahwa apa yang kita layani pasti Tuhan akan lihat Bang Kakak. Tuhan akan bayarkan pelayanan kita Bang Kakak. Karena ya saya juga yang saya pahami juga orang yang di luar pelayanan aja pasti Tuhan perhatikan, apalagi kita Bang Kakak yang melayani dia gitu. Pasti Tuhan lebih perhatikan kita lagi ya Bang Kakak. Maupun nanti juga kita nanti akan mencari pekerjaan setelah selesai kuliah kita, pasti Tuhan akan sediakan pekerjaan yang terbaik buat kita Bang Kakak. Nggak usah khawatir, walaupun kita mungkin udah capek-capek di POSA ini, udah banyak habis waktu, habis tenaga, bahkan habis uang, ya Tuhan nanti akan bayarkan gitu Bang Kakak.
Itu aja sih Abang Kakak, buat Abang Kakak tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini di mana kami tadi boleh belajar mengenai pelayanan sejati ya Bapak. Bapak, kami tahu walaupun juga di dalam kehidupan kami masih harus terus belajar untuk boleh menjadi pelayan yang sejati ya Bapak yang baik, yang sesuai dengan apa yang Kau mau ya Bapak. Biarlah Bapak yang boleh terus pimpin kami dan sertai kami Bapak dalam pelayanan kami, untuk kami boleh semakin peka kepada suara Tuhan, kepada kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan nyatakan dan Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami lewat pelayanan yang kami lakukan ya Bapak yang baik, baik di Poso Inggris ataupun di gereja ataupun di organisasi yang lainnya ya Bapak yang baik. Berkati kami Bapak, berkati Abang Kakak yang akan mengakhiri kepengurusannya Tuhan, yang mungkin kurang lebih 1 minggu ini kami akan ganti kepengurusan ya Bapak. Biarlah Bapak yang berkati Bang Kakak, Engkau tahu Bapak bagaimana jadi lelah mereka dan kepengurusan Poso Inggris selama 1 tahun ini. Biarlah Engkau yang boleh bayar ya Bapak yang baik segala jadi lelah mereka dalam masa depan yang terbaik bagi mereka semua. Dan kami juga berdoa buat nanti ya Bapak yang baik setelah ini, siapapun yang akan Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan sebagai kotoposa, biarlah Bapak yang boleh tetapkan orang yang terbaik yang sesuai dengan rencana Allah bagi pelayanan Poso Inggris di kampus kami Bapak yang baik. Dan berkati juga pengurusnya nanti yang juga akan ada pengurus baru, biar juga Tuhan tetapkan orang-orang yang terbaik untuk Tuhan bentuk, untuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi lewat pelayanan di Poso Inggris ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Maafkan kami kalau mungkin dalam sharing firman Tuhan tadi masih ada kekurangan yang Tuhan lihat daripada hati dan pikiran kami. Kami mohon agar kuasa Tuhan yang boleh mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami itu ya Bapak. Dan setelah ini kami juga mau melanjutkan rangkaian ibadah kami, biarlah Allah selalu melingkupi rangkaian ibadah kami Tuhan dari sekarang sampai dengan selesainya, dan kasih Tuhan selalu melingkupi kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bang Ganda untuk sharing firman Tuhan-Nya yang begitu luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati segala aspek kehidupan Abang. Untuk intisari firman Tuhan adalah pelayanan harus dibarengi dengan kasih. Manfaat dalam melayani adalah pertobatan dan memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Dan pelayanan merupakan wadah untuk kita saling menjaga di dalam Tuhan, dan biarlah di dalam melayani Tuhan kita boleh tetap setia sampai nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita, Bang Kakak. Nah, saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah saat ini. Untuk doa penutup akan dibawakan oleh Bang Ganda, namun sebelum itu kita mau naikkan satu lagu pujian, Kau Tetap Allah. Ku sembah Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Untuk doa penutup, saya persilahkan Bang Ganda.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Biarlah Bapa yang boleh menerima setiap ibadah yang boleh kami naikkan daripada-Mu ya Tuhan, setiap doa-doa kami, dalam penyembahan kami, dalam pujian kami, dalam segala pengakuan dosa kami, dalam segala pengucapan syukur kami, dan firman yang boleh kami tadi sama-sama belajar, biarlah itu boleh membimbing kami untuk boleh semakin bertumbuh dan semakin hidup memiliki dampak yang positif di dalam lingkungan sekitar kami, Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik untuk persekutuan pada malam hari ini, biarlah Allah yang selalu melingkupi dan menyertai segala kehidupan kami selanjutnya ya Bapak yang baik. Bapak, mohon ampun Bapak yang baik kalau mungkin dalam setiap tatanan ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini adalah hal-hal yang mungkin yang tidak berkenan di hadapan Bapak yang kami sadari maupun tidak kami sadari, agar kami boleh diampuni segala kesalahan-kesalahan kami Bapak dan kami boleh menjadi layak di hadapan Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik, dan inilah segala rasa terima kasih kami dan segala hormat kami bagi Engkau ya Bapa, biar kasih setiamu selalu mengikuti kami. Terpuji nama Engkau dan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, Abang Kakak jangan kemana-mana dulu nih, karena kita bakal ada acara selanjutnya yang tidak kalah luar biasa. Untuk itu, saya persilahkan kepada Kak Celia. Ya, terima kasih Kak Ezra. Shalom Abang Kakak semua. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita kan ya Abang Kakak ya? Boleh dong Abang Kakak yang belum on cam, mohon dinyalakan kameranya Bang Kakak yuk. Bang Kevin Russell, Bang Samuel, Kanike, Kalala, Kak Pevi, Kanata, Katiara, yuk. Oke Abang Kakak. Ya, Abang Kakak di sini kelihatan nih kayaknya sudah nunggu ya Abang Kakak di sesi giveaway ini. Nah, di giveaway ini Abang Kakak, kita akan ada dua orang yang beruntung pada malam hari ini. Nah, untuk sesi yang pertama giveaway kali ini, yaitu saya akan memberikan pertanyaan, gampang Abang Kakak nggak susah, tapi nanti Abang Kakak boleh raise hand aja yang tercepat. Belum Bang, belum Bang Punco ya. Nanti saya akan hitung 1 sampai 3, baru Bang Kakak boleh raise hand ya Bang Kak. Oke, kita mulai aja. Pertanyaannya, tapi ini syaratnya harus on cam ya Bang Kakak ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama, apa tema ibadah kepengurusan kita pada malam hari ini? Tunggu dulu. Terus jelasin makna dari tema ini beserta intisarinya dan juga ayat yang diambil dan boleh dibacakan. 1, 2, 3. Yuk, siapa yang tercepat nih Abang Kakak nih? Yang beruntung. Ayo. 1 sampai 5 ya Bang Kakak ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Kok nggak ada yang ini ya Bang Kakak, nggak ada yang antusias. Ayo Bang Kakak, nggak apa-apa. Yuk. Aku panjangan ya. Ya boleh deh. Pokoknya yang tercepat aja nih, yang on cam yang tercepat. Jelasin singkat padat, jelas saja tentang ibadah kepengurusan ini, temanya, ayatnya. Yuk, yuk. Yuk Bang Kakak. Gak ada yang mau jawabnya Bang Kakak. Hadiahnya buat MC aja kalau gitu ya. MC-nya aja Pak. MC aja. Tidak fair itu Kak, nggak fair. Nggak fair ya. Ayo dong. Jangan. Boleh nih ketuanya nih yang dapat giveaway nih ya Bang Kakak. Yuk. Boleh nih, siapa tahu Kanika nih atau Bang Samuel udah mempersiapkan. Ayo langsung aja klik raise hand-nya yang udah bisa menjawab.
Bang Kakak. Bang Pojo, tadi semangat banget Bang Pojo nih. Ayo Bang Pojo. Lumayan loh Bang Kakak, saldo OVO atau GoPay Bang Kakak nih di top up sama Posa. Yuk. Bisa GoFood nanti. Nggak ada nih Bang Kakak. Apa Kak Tika yang boleh menjawab nih Bang Kakak? Nggak fair nanti Kak. Aduh Kak, jangan Kak. Kak, Kayaknya Bang Bang Samuel. tapi saya taunya ayatnya doang, Kak. Ya, pertanyaan yang pertama temanya loh Bang. Aduh, temanya lupa, Kak. Soalnya lagi di luar, kurang jelas tadi. Kurang jelas ya Bang. Ya, boleh lihat di mana ke Bang, di posternya gitu ke Bang. Ya, bentar-bentar saya. Tuh, saya udah kasih kesempatan ya Bang Kakak, boleh lihat posternya nih ya Bang Kakak ya. Yuk. Ya Bang Kakak. Lumayan nih top up OVO atau GoPay-nya nih ya Bang Kakak. Emang tidak tergiur nih Bang Kakak nih. Ayo. Kak Emil jangan hanya berdaya Kak Emil. Jawab Kak Emil. Kak Emil. Udah tua untuk giveaway. True apa sih? True servan ya? Yang muda dulu. Apa itu Bang? True servan Bang. Ada gimana ya? Searching dulu Bang. Google Translate dulu. Ini loh Bang. Gitulah. Tahu abang aja nggak Bang? Tahu abang aja. Ayo Bang Samuel. Email deh. Oke, Imelda mau ikut. Sah nggak nih ya Bang Kakak? Ketika geleng. Tuh udah dikasih tahu tuh sama Bang Samuel. Clue temanya. 3, 2. Ayo Bang. Keburu diambil orang nih Bang. Aduh. Gimana nih Bang Samuel? Lanjutnya nih. Pelayan sejati. Oh, pelayanan sejati ya Bang ya. Itu maksudnya gimana tuh Bang? Sedikit lagi. Kalau apa pelayan sejati itu menurutku kayak setia melayani di dalam Tuhan, terus apa ya? Gimana ya ngomong? Gak apa-apa Bang. Pertama setia melayani Tuhan, terus kayak sukacita dalam pelayanan, gimana sih? Setia dalam pelayanan gitulah pokoknya. Oke, terus ayatnya Bang, ayatnya dari mana? Ayatnya tadi Roma 12 ayat 11. Oke, terima kasih Bang Samuel. Yuk give applause dong Abang Kakak buat Bang Samuel nih yang udah memenangkan giveaway sesi pertama ya Bang Kakak. Apakah saldonya Kak? 1 juta ya? 1 juta buat Bang Samuel. Yuk. Dipotong pajak, berapa pajaknya? Oke, selanjutnya sesi yang kedua untuk pemenang yang giveaway ini, yaitu untuk abang atau kakak yang on cam dari awal ibadah sampai sekarang dengan penuh sukacita dan juga yang pakai pakaian yang rapih kemeja. Nah, itu kriterianya. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Oh, ketika. Oke, pemenangnya adalah siapa nih Katika? Katika boleh yang umumin nih Katika. Yuk Katika yang umumin. Pemenangnya adalah saya ya Kak. Saya jurinya ya Kak, juri dadakan. Ya, jurinya Katika nih tadi. Boleh saya nggak Kak? Boleh deh Kak. Enggak, jangan. Oke, yuk. Siapa yuk Kak? Yuk. Oke, Abang Kakak setelah menimbang, melihat, memantau Abang Kakak di sini. Oke. Siapa nih Abang Kakak kira-kira Abang Kakak? Bang Ganda. Aduh, menang banyak. Ivan. Bang Ganda kayaknya. Bang Wifan.
Abang Kakak, ayo Abang Kakak, siapa nih kira-kira yang menang dari awal sampai akhir on cam? Bang Durganda, Kak. Oke, saya sebutin ya Bang Kakak ya. Untuk pemenang kedua, selamat kepada jeng 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 Kak Marta. Tepuk tangan dong Kakak. Selamat kepada Kak Marta dan Bang Samuel yang udah menang giveaway pada ibadah kepengurusan POSA ini. Terima kasih juga Kak Tika untuk bantuan pengumuman pemenangnya ya. Dan juga Bang Kakak yang belum dapat giveaway, tenang aja Bang Kakak masih dapat berkat dari ibadah kita pada malam hari ini ya Bang Kakak ya. Oke. Terima kasih juga untuk Bang Ganda yang udah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati juga. Kiranya Bang Ganda selalu diberkati dalam pelayanan dan pekerjaan Abang. Oke, selanjutnya saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih ya Bang Kakak yang udah ikut giveaway. Dan berkati. Iya, terima kasih Kak Celia. Selamat buat Bang Samuel dan untuk Kak Marta. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Abang Kakak, kita mau ke acara selanjutnya nih. Kita mau mendengarkan pesan dan kesan dari Abang Kakak Pengurus 2020-2021 kepada Bang Albert dan Kak Olive. Saya persilahkan. Salam Kak. Shalom Bang. Ini yang duluan siapa Kak? Saya apa Kak Olive? Bang Albert Bang. Oh saya Kak, oke. Salam Abang Kakak semua. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Albert Christian Reva. Mungkin sebagian besar ada yang tahu kan, ada juga yang enggak. Saya teknisi sipil angkatan 2020. Nah, Abang Kakak, pertama-tama kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sehingga kita sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Nah, terima kasih juga kepada Ketua POSA dan bidang doa telah mempercayakan saya untuk membawakan kesaksian, kesan dan pesan pada malam hari ini. Nah, pertama sebelum saya menyampaikan kesan dan pesan, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bang Albert, Abang kenal POSA itu sama siapa Bang? Nah, setelah Abang kenal dan masuk POSA, ada nggak hal-hal baru atau hal positif yang Abang dapatkan? Banyak kok Abang Kakak yang saya dapatkan. Hal positifnya ya, Abang Kakak pengurus itu orangnya ramah, ya suka senyum, itu yang saya suka. Nah, terus ada nggak Abang persyaratan untuk masuk POSA? Ada kok. Nah, nggak boleh pacaran. Mungkin ada nggak dari sini Abang Kakak pengurus yang suka melirik teman yang lain? Tapi ya saya percaya sih nggak ada ya. Nah, yang kedua kan nggak boleh merokok. Nah, puji Tuhan saya sini nggak merokok ya, bisa masuk POSA. Nah, dan saya mau cerita dulu Abang Kakak, saya mengenal POSA itu dari Bang Juli waktu saya main di kosnya. Nah, singkat cerita saya dan Bang Juli itu katanya keseharian saya di rumah dan keseharian Bang Juli juga di kos. Nah, tiba-tiba Bang Juli ngajakin saya untuk masuk POSA. Nah, terus saya tanya, Bang Jul, itu POSA itu seperti apa, Bang? Nah, terus Bang Juli bilang, ya semacam ini, Bang, persekutuan organisasi itu, ya antar kampus, ada kampus Bayangkara gitu. Nah, terus saya bilang, oh gitu ya, Bang. Berarti melayani Tuhan ya? Nah, terus Bang Juli bilang, iya, Bang. Ya, makanya Abang masuk dulu di POSA, baru nanti Abang tahu POSA itu seperti apa. Nah, pas waktu itu saya nggak mau jawab ya atau enggak. Soalnya saya dalam status kerja waktu itu. Tapi nanti saya udah masuk POSA, jadinya saya nggak konsisten untuk ikut kegiatan di POSA. Makanya saya nggak jawab sama Bang Jul, ya Bang saya masuk POSA nanti ya Bang. Gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir,
ya juga sih ya. Puasa itu kayak organisasi waktu saya ikut organisasi di SMA, ya seperti melayani Tuhan, MC, ya main gitar itu aja doang, nggak ada perkembangannya. Nah, setelah saya tahu Abang Kakak puasa itu lebih dalam lagi, itu bukan hanya sebatas kita melayani Tuhan ketika kita dikasih pelayanan. Tapi saya diajari Abang Kakak untuk mengenal Yesus Kristus dan menerima Yesus itu sebagai juru selamat saya. Karena salah satu untuk masuk puasa itu persyaratannya adalah ikut LTC level 1. Mungkin ada Abang Kakak yang kan ada yang level 2, level 3 yang sudah berpengalaman. Tapi saya aja yang ikut LTC level 1, saya sudah bangga Abang Kakak. Karena saya diajari di situ bagaimana saat teduh yang baik, bagaimana berdoa yang baik, cara kepemimpinan itu seperti apa Abang Kakak. Dan juga yang paling istimewa adalah menjabai orang, atau apa sih, mempi orang gitu. Itu yang paling besar buat saya itu menjabai orang. Dan terus itu saya diajarkan bagaimana cara MC di puasa. Nah, itu Abang Kakak. Dan hal positif juga yang saya dapatkan dari puasa itu adalah adanya rasa kekeluargaan yang sangat erat. Itu yang saya bangga Abang Kakak. Itu rasa kekeluargaan itu yang paling mantap. Nah, mungkin ya Abang Kakak, ketika kita ikut puasa itu, suatu saat mental kita itu pasti diuji Abang Kakak. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada satu momen waktu saya telepon mitra. Mungkin Abang Kakak yang lain ada yang tahu ya, waktu saya telepon mitra, ya mungkin agak lucu sedikit ya. Nah, ya menurut saya itu waktu itu kan gampang. Ya tinggal telepon, terus baca teks yang dikirim melalui WhatsApp. Nah, tiba-tiba belum habis ngomong, udah gemeteran kayak orang kelaparan gitu, Abang Kakak. Nah, makanya pas waktu itu pengen ngeluarin bahasa niasnya Abang Kakak, karena saking gemeteran. Untung ada Bang Ponco yang tahan saya bilang, Bang, tahan dulu bahasa niasnya. Bercanda ya Bang Kakak. Bang Ponco bilang gitu. Nah, makanya pada waktu itu saya merasa berarti di puasa ini saya diajarkan dan saya memahaminya bahwa puasa itu kita diajarkan dari yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak bisa menjadi bisa Bang Kakak. Nah, itu yang saya salut ketika saya ikut di puasa Bang Kakak. Nah, itulah sedikit cerita atau kesan saya waktu masuk di puasa Bang Kakak. Nah, untuk yang terakhirnya Bang Kakak, harapan saya untuk pengurus puasa ke depannya teruslah menjalin kebersamaan dan kekompakan. Kita ibaratkan saja Abang Kakak bagaikan satu batang lidi, dikumpulkan ke batang lidi lainnya akan memiliki kekuatan yang besar. Itulah satu organisasi yang saling menyatu. Itu saling menyatu, saling membangun kebersamaan dan saling kompak satu sama lain. Dan kita juga harus terus berkarya membangun puasa dengan menggali ide-ide yang bagus. Jangan kita mengcopy ide-ide orang lain atau mengcopy ide-ide dari Google, terus kita masukkan di puasa, itu nggak bagus. Tapi ide-ide kita sendiri, Abang Kakak, kita harus bangun ide yang bagus. Dan kita juga tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, yang terakhir Abang Kakak ini, pesan saya untuk puasa, ini yang terakhir kali. Kedepannya ya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kita tetap on fire melayani Tuhan, meskipun itu banyak rintangannya. Ya wajar saja, namanya juga organisasi, pasti banyak rintangannya Bang Kakak. Roh kita itu harus menyala Bang Kakak, jangan sampai kendor. Dan semoga kedepannya puasa itu menjadi lebih baik lagi. Semangat dan selamat buat Abang Kakak pengurus, dan Yesus memberkati. Salam Abang Kakak. Pecah. Baik, untuk selanjutnya boleh Kak Olive, Kak. Shalom Abang Kakak.
Shalom. Perkenalkan, aku Olivia Nenenartun, aku dari Fakultas Hukum. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan saya menjadi pengurus di POSA, meskipun belum lama sih, baru menjadi pengurus, mewakili teman-teman pengurus yang baru. Kesan dan pesan yang saya dapat, ada banyak hal positif, hal baik yang saya dapat di POSA. Awal saya mengenal POSA itu belum lama, itu dari mantan ketua POSA, Kak Tiara Panggabean, itu ketemunya di kampus, terus diajak buat awalnya cuma ngajak ikutan aja, terus udah gitu makin kesini makin lebih banyak kegiatan yang melibatkan saya di dalam kegiatan di POSA. Di situ punya kerinduan tersendiri buat melayani Tuhan. Terus dikasih kesempatan buat jadi prapengurus kemarin, sudah diteguhkan juga. Ada banyak hal positif, mulai dari yang awalnya malas buat bangun pagi terus saat teduh, sekarang puji Tuhan udah mau belajar untuk bangun pagi, punya waktu buat Tuhan. Terus yang kedua, ada jam doa, di situ kita bisa sharing. Nah, bersyukur banget bisa kenal banyak teman di POSA yang membangun mindset saya untuk yang kayak ayo Kak, bisa gitu. Kayak di POSA itu buat saya jadi kayak lebih mau maju gitu. Dan juga kayak gini, contohnya bisa berbicara di depan banyak orang sampai saat ini itu belajarnya dari kakak-kakak pembina yang emang luar biasa banget, yang udah supportnya itu luar biasa sekali. Terima kasih. Terus berikutnya itu di POSA juga dapat banyak ilmu tentang kepemimpinan, tentang bagaimana bekerja, maksudnya bagaimana bersosialisasi dengan baik, bagaimana cara untuk kayak melayani Tuhan itu gimana gitu, yang baiknya gimana. Terus pokoknya belajar banyak hal, dan itu positif. Terus yang berikutnya, harapan untuk pengurus POSA yang baru, semoga semakin bertanggung jawab, semakin setia tentunya, terus punya program kerja yang baik ke depan, bisa mengetahui gambaran atau perbaikan POSA ke depan itu seperti apa. Dan berikutnya juga semoga pengurus POSA kita yang baru itu bisa punya hubungan yang akrab dengan pengurus POSA yang lain, bisa membangun chemistry yang lebih luar biasa lagi, agar POSA semakin berkembang tentunya ke depan. Dan pesan saya untuk POSA ke depan juga, untuk teman-teman, semoga POSA itu bisa menjadi satu wadah yang bisa membawa banyak jiwa datang untuk melayani Tuhan, banyak jiwa datang untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Dan tentunya buat teman-teman, para pengurus maupun pengurus yang sudah dibentuk, yang sudah dipercayakan sama Tuhan, semoga semakin tetap semangat, semakin setia melayani Tuhan, dan tetap jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama membangun POSA lebih maju ke depan. Terima kasih.
Iya, terima kasih kepada Bang Albert dan Kak Olive untuk kesan dan pesannya yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bang Kakak, kita sudah berada di penghujung ibadah kepengurusan POSA 2020-2021. Biarlah pelayanan kita tidak usai sampai di sini, dan biarlah kita tetap semangat melayani Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah ini, kita boleh semakin diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bang Kakak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bang Kakak, jangan kemana-mana dulu ya, kita mau foto. Terima kasih ya Bang Kakak. Yuk Terima nyalain. kasih ya Bang Kakak, Bang Albert, Kak Olive, mantap. Yuk on cam Bang Kakak, yuk. Ya Bang Kakak yuk. Buat cover YouTube. Jangan pada out dulu Bang Kakak. Yuk Kanike, Bang Russell, Kanata, Bang Bambang. Buat thumbnail. Bang Russell. Ayo Bang. Bang Bems, apa kabar Bang Bems? Selamat datang Bang Bambang. Dah, boleh Kak Izra dihitung Kak? Oke, siap ya Bang Kakak? 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. Oke, sekali lagi ya Bang Kakak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Bang Kakak. Terima kasih ya Bang Kakak. Sampai bertemu di pleno nanti tanggal 28 ya Bang Kakak. Nanti undangannya saya kasih ya Bang Kakak. Sehat-sehat semua. Bang Bems, apa kabar? Gak dijawab loh. Terima kasih Kakak Bang Bems. Makin mok-mok aja Bang Bems. Lagi ikut LPFN di Kapak. Walah, 2. Oh, mantap Bang. Yuk Bang Kakak, kita lanjut ke PKP. MC-nya kayak Bang Bems. Walah, oke lah. Sampai bertemu di lain waktu Bang Kakak. Ya, terima kasih ya Bang. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Thank you Kak Izra.